Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-Mu yang baru. Kami boleh menikmati tidur malam sepanjang malam kami Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Berkati Tuhan, agar kami pada pagi hari ini dapat memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Penuhi dan lawatilah kami pada pagi hari ini. Banyak yang Kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Memang benar Tuhan, banyak sekali berkat-berkat-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami. Sungguh Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Sungguh indah Tuhan ketika kami boleh datang bersama-sama walaupun terbatas dengan jarak, terbatas dengan tempat, tapi kami tetap Tuhan rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini ya Roh Kudus, bawa kami ke gerbang Allah. Kami rindu hadirat-Nya. Kami rindu lawatannya. Pimpin kami ya Roh Kudus pagi hari ini, supaya kami dapat merasakan kehadiran Allah itu di dalam hati kami, tempat kami saat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ya Engkaulah yang sembah, Engkau yang layak kami sebab namamu Tuhan, namamu Tuhan. Sungguhlah agung makhluk memujimu. Engkaulah yang memelihara hidup kami. Engkaulah perisai kami. Engkaulah batu gunung Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan kami. Engkau pulihkan kami karena namamu Tuhan. Kami melihat ajaib perbuatanmu Tuhan. Kisah-Mu nyata, tak habis-habisnya kasih setiamu. Ramashikina yang bersin,
Mari kita hening sejenak. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Saatnya Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau dengarkan perkataan-Mu Tuhan. Berkati anak-Mu yang Kau kasihi, Koiron Wijaya. Berkati apa yang dia perkatakan itu biarlah berasal dari Engkau Tuhan. Berkati firman yang Kau sampaikan melalui Koiron. Sucikan, kuduskan, tahirkan Koiron. Agar semua itu yang Kau sampaikan berasal dari kami dan boleh kami terima Tuhan pada pagi hari ini. Biarkanlah kami duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah maka kami mau mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita kembali dapat berkumpul bersama di ruang Zoom ini di saat teduh komunitas pemurian hati. Kemarin kita sudah merayakan Pentakosta. Renungan pagi ini diambil dari Kejadian 3 ayat 9 sampai 15 dan 20. Saya mengundang Bapak Ibu untuk turut membaca bersama dari teks Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan. Mungkin boleh dicari dulu teksnya kalau bisa. Oke, saya akan pimpin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya,
sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pagi ini adalah sebagian dari perikop yang berbicara mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Renungan pagi ini diberi judul Meremukan Kepala Ular. Di Kejadian 3 ayat 15 tadi telah kita baca bersama. Aku di sini Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Ular di King James Version disebut serpent. Kemudian di Wahyu 12, selain serpent disebut juga sebagai dragon. Di Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, ada yang bocor suaranya ya? Bisa tolong di... Oke, sip. Saya ulang ya. Di Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis. Kebetulan karena saya ada pergumulan dengan dia ya. Di sini saya agak sedikit melakukan research ya. Jadi iblis di sini disebut devil di King James Version. Kalau di bahasa Yunaninya diabolos. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ular di sini adalah si iblis. Kalau kita lihat di ayat 15 tadi, tumitnya di King James Version disebut his heel, his. Ya, jadi ini bicara mengenai pribadi laki-laki, yakni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang dimaksud keturunan perempuan di ayat ini, yang bahkan sudah meremukan kepala ular, yakni iblis, dengan jalan menumpahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa dan memperdamaikan Anda dan saya dengan Allah pada Jumat Agung. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup pada hari ketiga, yakni di Minggu Paskah. Kita tidak boleh kompromi dengan iblis. Iblis bukan teman Anda dan saya. Dia tidak pernah peduli dengan Anda dan saya. Sejarah membuktikan, Hawa merespon dan berkompromi dengan iblis. Iblis dengan segala pengetahuannya yang dia lihat dari Allah ketika dia masih menjadi malaikat Allah, memperdaya Hawa, sehingga Hawa dan juga Adam memilih percaya dengan bujukan iblis daripada taat kepada Allah. Jadi, jangan tergoda untuk pergi ke dukun atau peramal. Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Suatu waktu ketika saya sedang nyetir mobil dari rumah Kelapa Gading ke kantor saya di Jakarta Selatan, saya merenungkan, bila saja si ular, si iblis, tidak berinisiatif memperdaya Hawa, sehingga manusia pertama tidak jatuh ke dalam dosa, betapa indahnya hidup Anda dan saya. Bila kita membaca grand design Allah, ya, dari awal bagi manusia di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, semua sungguh amat baik. Tidak ada yang buruk sedikit pun. Saya disadarkan bahwa semua pergumulan hidup manusia di dunia ini, seperti permasalahan kesehatan, perpecahan keluarga, ekonomi, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain, tidak pernah dirancangkan oleh Tuhan. Semua timbul akibat dari peristiwa iblis memperdaya Hawa dan Adam. Namun sedihnya, tidak jarang
ketika masalah hidup datang, manusia menyalahkan Tuhan. Padahal biang keroknya adalah si ular, si iblis. Oleh karena itu, Anda dan saya harus bertindak. Stop, hentikan segala dusta dan kebohongan ini. Sebagai murid Yesus, kita pun harus meremukan kepala si ular dengan jalan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini adalah tugas kita. Buktinya dapat kita temukan di Lukas 10 ayat 19. Tuhan Yesus berfirman kepada 70 murid yang kembali dari perutusan. Sesungguhnya aku di sini Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Anda dan saya dapat memulainya dengan menjadi kuat dalam Tuhan, dengan setia menjalankan 5 senjata di komunitas pemberian hati ini, dan melayani keluarga kita masing-masing. Ya, ini awalnya. Ya, kita mulai dari Yerusalem, yaitu dari rumah kita sendiri, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara sekandung kita. Saya akan menutup firman pagi ini dengan menyanyikan referen singkat ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan atas saat teduh pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami pagi ini telah dibukakan. Betapa selama ini kami telah didustai, kami telah dibohongi oleh si ular, yaitu si iblis. Tapi kami percaya Roh Kudus telah membukakan, telah melucuti segala kedustaan si iblis. Kami yakin percaya bahwa dari awal rencanamu, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kami. Tapi iblis telah mencurinya. Segala pergumulan permasalahan hidup kami diakibatkan inisiasi dari iblis. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini, biarlah Kau boleh terus pakai kami. Roh Kudus terus ilhami kami. Pakai kami untuk menjadi pewarta Injil-Mu Tuhan. Dimulai dari Yerusalem kami, yaitu keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau bersyukur atas gembala kami, pembimbing kami yang Kau berikan, yaitu Pak Paulus dan Vila. Yang boleh Tuhan pakai terus untuk membimbing dan memberkati kami. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, usaha mereka berlimpah-limpah. Berkati juga semua pelayan-Mu, segala pelayanan, usaha, pekerjaan. Biar darah Yesus bentengi dan lindungi keluarga kami. Berikan kesehatan yang baik, karunia rohani, dan hidup yang berkemenangan dalam Kristus Yesus. Berkati kami semua yang hadir pada saat teduh pagi ini. Biar Roh Kudus senantiasa memateraikan setiap firman yang boleh Kau berikan kepada kami dalam hidup kami, sehingga kami terus hidup melekat dengan-Mu Tuhan. Darah Yesus berikan perlindungan kepada kami. Tutup bungkus kami semua dan keluarga kami dengan darah suci-Mu, perdamaikan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami terus dapat menjadi pelaku firman-Mu, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa untuk PH Kids yang akan diadakan di hari ini, di sore ini Tuhan. Biar Tuhan boleh berkati pelayan-Mu, semua alat multimedia, internet,
dan anak-anak-Mu Tuhan, yang adalah anak panah api-Mu Tuhan, yang akan Kau pakai secara dahsyat bagi kemuliaan Nama. Saat ini kami mensatukan hati dalam doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami musrahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkan keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemudian kepala Allah, Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya, Ko. Kita foto dulu ya, teman-teman. Kita mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok. Selamat beraktivitas. Terima kasih.